Selamat malam, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan pembahasan yang tadi tentang Node.js. Sekarang kita akan membahas tentang modal stream. Stream adalah objek yang memungkinkan Anda membaca data dari sumber atau menulis data ke tujuan dengan cara terus-menerus. Ada 4 jenis stream. Yang pertama ada readable, digunakan untuk operasi baca. Yang kedua tuh readable, digunakan untuk operasi menulis. Duplex dapat digunakan untuk kedua operasi membaca dan menulis. Yang terakhir transform, jenis duplex di mana outputnya dihitung berdasarkan masukan. Beberapa event yang bisa digunakan adalah date, data tersedia untuk dibaca. Terus end, sudah tidak ada lagi data untuk dibaca. Error, ada kesalahan ketika menerima atau menulis data. Yang terakhir finish, semua data sudah selesai diproses atau dibaca. Stream ini memiliki beberapa bagian. Terus read from stream, terus write from stream, typing stream, signing stream, dan lain-lain. Langsung saja untuk pembahasan pertama, reading from stream. Kita bisa memulai dengan membuat variabel fs sama dengan fs. Kita save dulu. Sini. Sekarang reading from stream .js. Ini untuk merequire modul. Untuk stream sendiri tidak perlu ada tambahan lain karena sudah ada dengan Node.js ini. Kita buat variabel data lagi. Terus selanjutnya kita membuat readable stream dengan cara var reader dengan fs dot create read stream inputannya kita menggunakan file txt. Kita bisa membuat terlebih dahulu filenya. Latihan stream Node.js. Kita save. Ini juga bisa digunakan. Input.txt. Terus kita setting encoding ke UTP-8 dengan cara header stream .set encoding
8. Terus selanjutnya kita buat handle stream event untuk date, end, and error. Stream on data function data stream data plus sama dengan data stream, koma. Selanjutnya kita membuat handle stream event untuk end stream on and function on untuk menampilkan data dari file inputan. Ini data. Selanjutnya kita membuat event error on error function error console log error.start. Selanjutnya menampilkan informasi kalau proses sudah selesai. Console.log proses selesai. Save. Langsung bisa kita coba. Kita buka Node.js, command from, kita eksekusi node from Node.js. Proses selesai. Universitas Komputer Indonesia, karena file inputan di sini namanya Universitas Komputer Indonesia. Kemudian kita akan membuat writing to stream. Kita buat variabel sama request equal fs variabel data yang akan kita masukkan ke file txt itu apa, misalkan belajar Node.js, belajar
stream di Node.js. Kemudian kita membuat readable streamnya, cara variabel stream fs dot create read stream. Ini input output dari data ini, dari misalkan output.txt. Nanti di file txt ini ada data belajar stream di Node.js. Kita buat encoding ke UTP-8. Read stream dot read data UTP-8 read stream and kemudian kita membuat handle stream event finish dan error. Kita membuat yang finish terlebih dahulu. Read stream dot on finish function console log wait selesai. Kemudian kita membuat handle event yang error, read stream on error function console log error. Start console.log program selesai. Kita bisa langsung save dulu, kita langsung bisa ngecek.
tujuan kapital. Proyek selesai. Kenapa ini dieksekusi terlebih dahulu? Karena untuk ini prosesnya sedikit lama. Mari kita cek di folder ini, ada output yang isinya belajar stream di Node.js. Kemudian kita membuat file baru dengan nama .js. Ini masih bagian dari stream. Piping ini memberikan output dari suatu inputan. Data yang diperoleh dari output itu berasal dari input. Misalkan inputannya Universitas Komputer Indonesia. Nah, outputannya nanti diganti dari belajar stream di Node.js menjadi Universitas Komputer Indonesia. Mari kita coba. Kita buat variabel terlebih dahulu. fs sama dengan new. Kita record dulu. fs. Kemudian kita membuat renewable streamnya. Variabel header stream sama dengan fs.create stream. Kita harus membaca file inputan terlebih dahulu. Stream input.txt. Kemudian kita membuat read table streamnya. Var read stream fs.create stream output .txt. Selanjutnya kita membuat fitur read and write untuk untuk output teksnya. Read stream read stream. Kemudian kita membuat informasi bahwa program sudah selesai. console.log program selesai. Kita save. Kita jalankan. Node.js.
kita ganti output 1, save. Oh ini save. Nah, program telah selesai. Mari kita coba cek file inputannya Universitas Komputer Indonesia. Terus setelah dibaca, ditulis ke file output Universitas Komputer Indonesia yang sebelumnya belajar Node.js, stream di Node.js. Selanjutnya kita akan membahas tentang signing stream. Signing stream itu digunakan untuk kompres dan dikompres file. Kita akan mengkompres file input dan juga setelah itu kita akan mendekompres filenya juga. Kita membuat file baru, kita save, kita beri nama compress.js. Setelah itu kita membuat variabel fs setelah kita membuat variabel clib clib untuk compressing. Setelah itu kita membuat perintah untuk kompres file input tadi ke compressing.gz. Saja fs.create stream. Ini gunanya untuk membaca file inputan, kemudian kita membuat perintah untuk kompres pip simply.create chip dan fs.create stream. Nama file hasil kompresannya output.txt.gz. Tidak.
Kemudian kita menampilkan informasi ke konsol kalau file sudah berhasil dikompres. Console.log file berhasil dikompres. Kita save. Coba kita jalankan. Node compress.js. File berhasil dikompres. Hasil kompresan file input. Kemudian kita membuat file baru. Untuk decompres kita save decompres.js. Untuk decompres hampir sama. Untuk recordnya kita copy saja. Kemudian kita membaca filenya yang akan dikompres. fs.read stream input file yang ini yang akan decompres input.txt.pc. Kemudian perintah untuk dekompresnya. Lib dot create chip fs dot create file. Nama filenya ini membuat file hasil dekompresannya. Misalkan kita input 1.txt. Kenapa ini input 1? Karena nanti takut bentrok sama yang ini, kita bedakan namanya saja. Kemudian kita berikan informasi di konsol kalau dekompres sudah berhasil. Console.log dekompres berhasil. Save. Kita jalankan. Node decompres.js. Kompres berhasil. Coba kita lihat. Ini hasilnya. Ini file sama Universitas Komputer Indonesia. Untuk stream saya cuma membahas sampai di situ. Selanjutnya kita akan membahas file system. File system memiliki beberapa bagian. Get file info, ada write file, reading file, close file, dan sebagainya. Saya tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja.
kita buat save terlebih dahulu, kan get file info .cs. Kita akan mengambil informasi dari file input yang tadi, yang ini Universitas Komputer Indonesia, atau mau yang ini sama saja karena isi filenya sama, datanya sama. Pertama kita buat variabel fs. Fs ini sebenarnya singkatan dari file system. Fs. Kita ambil data dari kita ambil filenya, status dari file fs .stat, nama filenya apa, input.txt, kemudian kita buat fungsi error dan status. Kemudian kita buat kondisi if error, maka return console.error. Kalau berhasil, console.log status. Kemudian kita membuat di sini terlebih dahulu untuk mempermudah kita mengetahui status dari pembacaan filenya. Misalkan pengambilan informasi file. Terus sini kita setelah proses ini dijalankan, kita ingin mengetahui apakah berhasil atau belum. Kita kasih kalau misalkan error, maka ini yang akan muncul. Kalau misalkan berhasil, dan kita tampilkan informasi kalau pengambilan informasi selesai, sukses. Pengambilan informasi file sukses. Setelah itu kita mengambil tipe dari file tersebut dengan cara console.log apa ya,
file status dot file ini. Kemudian console log direktorinya status dot directory. Selesai. Ini untuk informasi pengambilan informasi dari filenya nanti akan tampil di konsol. Kemudian kita mengambil status dari info.txt dengan fungsi error dan status. Jika error, maka yang keluar di konsol ini. Jika sukses, maka yang keluar status dan pengambilan informasi akan sukses. Kemudian kita akan mengecek tipe dari filenya, dan ini nanti akan ditampilkan di konsol. Kita save, terus kita coba runningkan. Node get info get mail info.js. Nah, ini file infonya. Coba kita pakai is di sini, file is directory. Save, coba jalankan lagi. Nah, bisa. Jadi ini tipenya itu file, bukan directory, makanya di sini false. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rating file. Kita buat file baru, kita save rating file.js.
Pertama kita membuat variabel fs kemudian kita membuat informasi di konsol bahwa kita akan membuat file console.log membuat file. Kemudian kita membuat file dan isiannya dengan datanya fs.read file. Nama filenya misalkan input file.txt dengan isiannya dengan datanya itu misalkan Mas Munanda. Kemudian kita buat fungsinya seperti biasa. Kita buat kondisi di sini. Kita membuat kondisi jika error maka return console.error. Jika sukses, maka di konsol akan tampil data membuat data sukses. Pembuatan data sukses. Kemudian kita akan membaca file yang sudah kita buat tadi. Baca file data. Kemudian kita membuat lagi perintah untuk membaca filenya fs.read file. Nama filenya file.txt. Kemudian kita membuat fungsi seperti biasa, fungsi error dan data. Selanjutnya kita membuat kondisi jika error maka return console.log
console error jika berhasil, maka console.log hasil baca file plus data to string kita save. Semoga berhasil. Coba kita tes terlebih dahulu. Not reading file.cs. Masih ada yang error ternyata. Salah penamaan. Selesai membuat file, pembuatan data sukses. Baca file data, hasil baca filenya jadi. Coba kita cek ke direktorinya. Ini input file dengan isian dari Mas Munandar. Selanjutnya kita akan membuat reading file. Pertama kita membuat new file terlebih dahulu dan save reading file.cs. Kita akan membaca file dari hasil inputan yang tadi yang sudah kita buat dengan isian dari Mas Munandar. Yang pertama kita buat variabel fs kemudian kita membuat variabel buff dengan panjang 144 karena kita nanti akan membaca byte juga. Kemudian console.log kita memberi komentar atau informasi kalau kita sedang membaca file, sedang membaca file. Kemudian kita membuat perintah open filenya, fs.open, nama filenya input file.txt, kemudian r plus sendiri itu fungsi untuk membuka file, fungsi buka file untuk membaca dan menulis. R plus ini tidak bisa digunakan jika filenya tidak ada atau tidak ditemukan. Kemudian kita buat fungsi error
dan fungsi apa ya? Udah aja. Kemudian kita buat kondisi di sini, jika error maka return console.error. Kemudian setelah jika berhasil, kita membuat komentar lagi di konsol dengan informasi kalau pembacaan file berhasil. Baca file berhasil. Ini bukan membaca, tapi kita kan mau membuka file, jadi sedang membuka file. Kemudian ini juga file berhasil dibuka. Kemudian konsol lagi. Sekarang kita mulai membaca file tersebut. Misalkan informasinya sedang membaca file. Kemudian kita kasih perintah membacanya, read. Kita masukkan dari fungsi tadi, reader. Kemudian path-nya, kemudian panjangnya, name. Kemudian kita buat fungsi baru, fungsi error dan fungsi wait. Kita membuat kondisi lagi, jika error maka konsol nantinya akan ditampilkan error saat di konsol. Kemudian jika berhasil maka konsol log byte-nya, terus byte. Ini akan menampilkan berapa byte yang bisa dibaca. Kemudian kita membuat kondisi baru, jika byte-nya lebih besar dari 0 maka console.log bug dot
to string. Ini akan menampilkan isian dari file ini. Kemudian kita tutup. Bukan di situ. Oh, ini sudah ditutup ternyata di sini. Ini dihapus satu. Kita tutup. Kemudian kita save dan kita jalankan. Coba kita jalankan. Mod adding file.cs. Nah, sedang membuka file berhasil dibuka. Sedang membaca file 17 byte. Jadi file yang ada di sini, yang isiannya dari Mas Munandar itu ada 17 byte. 17. Selanjutnya kita akan membahas tentang truncat file. Di sini langsung saja kita membuat file baru. Kita save dengan nama truncat file.cs. Seperti biasa, kita membuat variabel fs terlebih dahulu, kemudian require fs, kemudian kita membuat variabel juga ini buffer ini 1024. Kita menampilkan informasi kalau kita sedang membuka file console.log sedang membuka file. Kemudian kita membuat perintahnya s.open input file.txt. Kemudian r plus, kita membuat fungsinya fungsi error dan fungsi reader. Kemudian kita buat kondisi jika error maka return console.error error. Jika berhasil, maka tampilkan di console.log file berhasil dibuka. Kemudian kita melakukan truncat sebanyak 10 byte terhadap isi file dari input file txt ini. Kita akan men-truncat 5 saja atau 6 karena supaya pas di sini 6. Jadi nanti sisanya tinggal Mas Munandar.
kita tampilkan dulu ke konsol. Melakukan uncat file sebanyak 6 byte. Kemudian kita mau membuat perintah untuk truncate-nya. Truncate reader, terus jumlah bit, kemudian fungsinya kita buat fungsi error. Kita buat kondisi lagi, jika error maka console log error. Jika sukses, kita tampilkan ke konsol log truncate berhasil dilakukan. Kemudian kita membaca filenya untuk menampilkan ke konsol. Console log membaca file. Kemudian kita buat perintahnya fs hit reader, kemudian path-nya length, fungsinya fungsi error, dan fungsi bit. Kita membuat kondisi lagi, jika error tampilkan ke konsol log error. Jika berhasil, width-nya lebih besar dari 0, maka tampilkan console.log buff dot to string. Kemudian kita save dan kita coba jalankan. Node uncat file.js.
Coba kita tutup terlebih dahulu filenya fs.was creator kita buat fungsi error jika error maka tampilkan log error. Kemudian kita tampilkan ke konsol log kalau file sudah berhasil ditutup. File berhasil ditutup. Kita save, coba kita jalankan lagi. Truncat sling. Wah, banyak yang error ini. Switch ini nggak pakai n. Switch, kemudian kita runkan lagi. Nah, ini kita membuka file. File yang dibuka itu dari input.txt yang isinya Deden Mas Munandar. Nah, ini sudah di truncat sebanyak 6, jadi sisa ini. Dari yang 7 sampai seterusnya itu dihapus. Kemudian kita membuka fungsi untuk menghapus file. Langsung saja kita membuat baru. Sedikit gangguan. Kita save, kita buat delete file.cs. Kemudian kita buat variabel fs seperti biasa. Dan kita menampilkan ke konsol sedang menghapus file. Kita buat perintahnya fs.unlink. Unlink ini perintah untuk menghapus. Kita masukkan nama filenya input file.txt. Terus kita buat fungsi errornya lagi, siang error. Kemudian kita membuat kondisinya jika error
maka tampilkan ke konsol return console dot error error. Kemudian kalau berhasil kita tampilkan di console dot log file berhasil di push. Kita save, kita coba jalankan apakah file input file.txt ini sudah berhasil dihapus atau belum. Kita jalankan node delete file.cs, sedang menghapus file berhasil dihapus. Coba kita cek ke direktorinya. File input file.txt sudah hilang, sudah tidak ada. Coba kita menghapus ini input 1.txt, tinggal kita ganti ininya input 1.txt, kita save, kita jalankan lagi. File sedang menghapus file berhasil dihapus. Kita cek lagi, file sudah dihapus. Kemudian kita membuat directory. Kita akan buat folder new, kita save, kita create directory, create dir saja .cs. Seperti biasa kita membuat variabel fs nya sama dengan fs. Kemudian kita membuat informasi di console .log kalau kita akan membuat direktori baru. Akan membuat direktori baru. Kita cek dulu di sini. Sini hanya ada di file di folder node.cs ini hanya ada direktori node modul. Coba kita akan tambahkan, kita membuat direktori baru, misalkan fs mk directory. Kemudian kita buat direktori itu di file node.js, terus nama file barunya, nama folder barunya itu misalkan direktori baru. Kemudian kita membuat fungsi lagi, function error. Kemudian kita buat kondisi, jika error maka return console.error. Jika berhasil, tampilkan di
konsol direktori baru berhasil dibuat. Kemudian save, kita jalankan. Node dir.js akan membuat direktori baru berhasil dibuat. Coba kita cek ke sini. Nah, direktori baru. Kita bisa membaca direktori baru ini ataupun menghapusnya juga. Untuk sekarang coba kita membaca direktori. Karena direktori baru ini masih kosong, belum ada apanya, kita coba baca yang direktori Node.js saja. Kita membuat file baru, kita save, kita kasih nama read.dir.js. Seperti biasa, lagi kita buat variabel require fs, kemudian tampilkan ke konsol kalau informasi sedang membaca direktori Node.js. Kemudian kita beri perintah fs read dir. Direktori yang akan kita baca yaitu Node.js. Kemudian kita sama membuat fungsi error dan fungsi file yang ada di direktori tersebut. Kita buat kondisi lagi, if error, maka return console.error. Jika berhasil, maka tampilkan ini isi file di direktori tersebut. Kita bisa panggil dengan file .for each, kemudian kita buat fungsi file, kemudian tampilkan console.log file. Nanti semua file yang ada di direktori ini maupun direktori baru Node modules akan tampil di konsol. Kemudian kita save, kita coba jalankan node read dir.js.
Oh iya, apa ya? Coba baru save. Oh ini fs-nya ketinggalan. Save. Nah, ini sedang membaca direktori Node.js. Ini semua file-file direktori yang ada di direktori Node.js ini. Selanjutnya kita akan menghapus direktori baru ini yang sudah kita buat tadi. New lagi, kita save, remove dir.js, variabel fs require fs, kemudian tampilkan di konsol log akan menghapus direktori baru. Kemudian kita kasih perintah fs rm remove dir. Kita akan menghapus direktori Node.js direktori baru. Kemudian kita buat fungsi error lagi. Kita buat kondisi jika error, maka tampilkan di konsol. Kita returnkan terlebih dahulu console.error. Jika berhasil, kita tampilkan console.log direktori baru berhasil dihapus. Kemudian kita save, kita jalankan node remove dir.js, akan menghapus direktori baru berhasil dihapus. Coba kita cek, sudah hilang direktori barunya. Saya akan mengulas sedikit fungsi-fungsi apa yang telah kita gunakan tadi. Misalkan ini read file, ini untuk membuka file pada inputan file. Read file itu digunakan untuk membuat file.
inputan file dengan nama inputan file dengan isian dari Mas Munandar. Kemudian untuk ini open, ini untuk membuka file input file.txt, dan R plus ini digunakan untuk membuka file untuk membaca dan menulis. Kemudian untuk truncat ini sendiri digunakan untuk menghapus isian dari file ini yang sisa cuma 6 baris pertama, 6 byte pertama. Kalau misalkan jadi Mas Munandar, nanti yang dihapus itu yang Mas Munandarnya, karena deden spasi itu 6 byte. Spasi juga dibaca 1 byte, dihitung 1 byte. Kemudian untuk delete file ini unlink, perintahnya hapus, untuk menghapus input 1.txt. Kemudian ada create directory mkdir, sama saja dengan kita untuk misalkan untuk di konsol Windows, Linux dan sebagainya, sama perintahnya, hanya berbeda cara. Ini kita make directory, membuat directory baru setelah directory Node.js. Kemudian ada read directory, ini fungsinya untuk membaca isi directory Node.js dengan perintah read directory. Nanti ditampilkan hasil baca directory ini. Kemudian ada remove. Remove ini dengan perintah rm, remove directory. Directory yang akan dihapus setelah directory Node.js ini, yaitu directory baru yang akan dihapus. Kemudian hasilnya akan bisa dilihat di directory tersebut. Mungkin untuk kali ini sekian pembahasan dari saya tentang Node.js ini. Untuk selanjutnya nanti menyusul videonya akan saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.